Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat pagi kita beres-beres, bersih-bersih. Itu adalah yang dicontohkan dan teladan Rasulullah. Salah satu yang dicontohkan itu potong kuku, bersihkan tubuh, merapikan kumis, janggut, dan lainnya. Hari ini kita membahas tentang sesuatu yang pernah ribut-ribut dan sekarang sudah agak tenang. Jangan dikira kita nanti memprovokasi lagi, suasana sudah agak kondusif, kita panas-panasin lagi. Enggak, kita mengulang lagi dari sumber kanal narasi Najwa Shihab. Dan ini tentang ribut-ribut yang kemarin. Langsung saja kita akan menyimak penjelasan dari Profesor Quraish Shihab tentang Habib-Habib para habaib di Indonesia. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu di Shihab dan Shihab. Saya Najwa sama Abi Quraish. Abiku, alhamdulillah. Sehat Abiku? Alhamdulillah, sehat orang tua. Sehat, doain terus sehat ya teman-teman. Abi, panjang umur, satu walafiat. Amin. Abiku, lagi ramai soal Habib. Beberapa kali sih ramai soal Habib. Cuma yang sekarang Nana mau kita bahas soal itu di Shihab-Shihab ini. Habib atau orang yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Ramai jadi pusat perhatian netizen, bahkan ada yang juga jadi kontroversi dan pro kontra di mana-mana soal Habib ini atau orang yang dipercaya memiliki garis keturunan dengan Nabi. Tapi memang kedudukannya seperti apa, Bi? Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW? Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Sekarang begini, kita lihat. Memang ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang, ratu-ratu Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya, ya kan? Hanya memang ada beberapa istilah ahlal bait, ada istilah al-qurba, kerabat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Banyak itu orang-orang Yahudi itu tidak mengakui orang Yahudi kecuali kalau dari keturunan wanita, bukan laki-laki. Itu sebabnya dia tidak akui sebagai anak keturunan Ibrahim. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Di mana-mana ada. Di Iran itu bisa diketahui ini orang garis keturunan atau tidak karena ada pakaiannya serban hitam. Nah, tetapi kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Jangan saling iri menghendaki apa keistimewaan orang itu Anda miliki pula. Tetapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Nabi Nuh punya anak, garis keturunannya ada, tapi Allah menyatakan innahu amalun ghairu shalih. Dia punya pekerjaan, tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan, wahai Nuh, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, wahai Tuhan, anakku dari keluargaku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara yang mestinya
ikut terpelihara sifat-sifat baik itu. Kenapa garis keturunan itu menjadi penting? Karena ada pengaruh fisik dan psikis orang tua kepada anaknya. Sebabnya ada buku namanya Child Between Heredity and Education. Apa yang lebih berpengaruh? Yang jelas ada pengaruh dari ayah, kakek, dan sebagainya. Sehingga ini ada keistimewaannya. Ya kan? Dari sini kemudian ada orang-orang, termasuk di Indonesia ini, ada garis keturunannya, dan itu terpelihara. Sampai sekarang, Bi? Sampai sekarang terpelihara, ada kantor khusus yang ini. Agama memang memerintahkan untuk memelihara itu. Oke. Jadi, tapi konsekuensinya, apa sifat-sifatnya sesuai dengan itu. Mereka yang datang ke Indonesia ini, itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut, tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut. Karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Tapi dia datang untuk mengajarkan agama. Untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu, Jawa, Sumatera, di mana-mana, dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Disinilah mereka kawin-mawin, disinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang memberi, boleh jadi, citra yang negatif. Nah, kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut itu. Ribut-ribut itu. Itu tadi penjelasan dari Profesor Quraisy Shihab. Ya, kita patut menyimak dan mencermatinya, mengerti dan mengetahui arah penjelasan dari Pak Prof. Nanti ada lagi yang bilang karena mereka segolongan dari kalangan Baklawi. Ini apa ini? Lah, kita harus menghargai dong orang-orang pintar, para cendekia, menyimak apa yang mereka yang ketahui, bukannya itu ilmu yang bermanfaat buat kita. Saya seorang pencinta zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghormati para garis keturunan Rasulullah. Kita lanjutkan lagi menyimak sisa potongan percakapan dari Pak Profesor Quraisy Shihab berikut ini. Itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan. Bukannya seorang kesatria yang berkata, kakek saya begini, ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata, ini saya yang melakukan itu. Ya toh? Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu.
Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramatamahanmu. Banyak yang sempat membahas kenapa Abi nggak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai, kalau Nana boleh dong manggil Abi Habib. Kalau Nana boleh, tapi Nana Kalau boleh. jadi kalau ada yang mencintai Abi mencintai itu Habib. Iya, itu baru. Kita harus mencintai masyarakat kita, dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebagian kecil sekarang melupakan itu. Abi kalau ada yang nanya garis keturunan Abi cerita juga dong di Syihab. Apa itu? Abi, Habib Abdurrahman sebelumnya, kan semuanya kan dari Hadramut. Iya. Nana pernah cerita sih sebetulnya waktu itu ketika diwawancara, cuma kayaknya Abi aja yang cerita, Abi cerita garis keturunan. Iya, tapi jangan lupa, Abi sebagaimana bangga dalam hati dengan garis keturunan ke Sayyidina Ali, Abi juga bangga dengan garis keturunan dari ibu Abi yang dari Bugis. Kita harus begitu dong. Ya kan? Yang lain di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raden, raja dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol, iya, Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syahab. Syihab itu. Syihab ya, Imam Bonjol. Ya kan, tapi tidak menonjol sebagai Habib, sebagai keturunan, sebagai pahlawan nasional. Iya. Itu apa namanya, sekian banyak dari Wali Songo itu yang itu, tapi Syarif Hidayatullah itu banyak sampai sekarang banyak, tapi mereka membuktikan kecintaannya kepada masyarakat, kecintaannya kepada tempat dia tinggal. Itu Habib. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke jalur leluhur, atau kalau tidak mau berkata jalur leluhur, ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, siapapun kita. Thank you Abiku. Habib Quraisy Syihab. Anaknya boleh manggil Habib Quraisy, cuma kalau yang lain Abi kadang suka protes nggak mau dipanggil Habib. Terima kasih teman-teman. Teman-teman boleh deh yang nonton Syihab. Boleh Abi? Janganlah. Oh Abi nggak boleh. Kata Abi nggak boleh, nggak apa-apa. Bisik-bisik aja. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyimak konten Dedi Sapa Teman hari ini. Semoga bermanfaat. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.